Kita kembali lanjutkan perbincangan, tapi sebelumnya kami juga akan sajikan data dan angka hasil dari rekapitulasi sementara tentunya KPU. Kami bawa Anda untuk bisa melihatnya. Ya, ini hasil hitung suara Legislatif DPR RI 2024, PDI Perjuangan, kemudian juga Golkar dan juga Gerindra. Dari peringkat 1, 2, 3, Anda bisa lihat bagaimana selisih tipis di antara ketiga partai ini 16,49% jadi milik PDI Perjuangan hingga saat ini, 15,11 untuk Golkar dan 13,36 untuk Gerindra. Kita bicara mengenai Golkar yang ada di posisi kedua, ranking kedua. Sudah ada Bang Erwin Aksa, soalnya sudah bersama saya dan juga bersama kami semua di studio. Bang Erwin, kalau catatan Bang Ipang, Golkar ini ahlinya, ini sudah sangat piawai untuk bisa ngambil kursi-kursi terakhir deh, kursi 6, kursi 7. Mungkin ada cerita juga soal ini, dalam pemilu kali ini. Ya memang sekarang ini kita sedang melihat dapil-dapil yang berpotensi menambah kursi bagi Partai Golkar. Bagi Partai Golkar ada kurang lebih 16 dapil lagi yang berpotensi mendapatkan kursi tambahan. Jadi dari analisa per jam ini kami sudah mendapatkan kurang lebih 102 kursi. Kita lagi menunggu kursi terakhir dari 16 dapil tersebut. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan tambahan-tambahan kursi dari beberapa dapil yang kami sudah melihat ada potensi tambahan kursi. Termasuk juga provinsi dan kabupaten. Kami juga sudah melihat beberapa potensi kabupaten dan kota, di mana tentunya nanti hasil dari pemilihan umum kemarin itu akan menjadi dasar untuk pilkada besok. Jadi kita bisa melihat di mana daerah-daerah Golkar yang sudah mencapai 20%, sehingga kita bisa maju pilkada sendiri. Daerah-daerah mana saja Bang? Mungkin bisa cerita tadi, dapil-dapil potensi tadi. Itu masih rahasia? Rahasianya Golkar. Masih rahasia. Tapi kalau Bang Habib cerita dari apa yang ditemui di lapangan, penting loh untuk bisa mengawal suara para caleg ini, karena begitu banyak sekali apa yang terjadi, kepentingannya banyak, macam-macam caleg ini. Bagaimana kemudian upaya Bang Erwin ataupun juga Golkar untuk bisa mengatasi ini? Ya, di Golkar kita mengajarkan atau membuat teamwork, ya, bekerja sama, bahwa jangan sampai saling menggerogoti di antara yang lain. Ya, kita berusaha saling menjaga. Jadi saksi itu bersama-sama, ya, caleg-caleg Golkar bersama-sama menjaga suara mereka di TPS, terus kemudian perhitungan di tingkat kecamatan dan nanti di tingkat kota, dan kita satu dengan yang lain saling bekerja sama untuk bagaimana menjaga suara itu jangan sampai ada salah catat atau kemudian mungkin tidak tertulis dan sebagainya. Jadi kita menjaga bersama-sama di Golkar, dan secara real time juga Golkar di DPP kemudian mengambil data tersebut dan menghitung data yang ada dari TPS itu sendiri, ya, 800-an ribu TPS langsung kami hitung sendiri, dan kemudian kita bisa melihat potensi-potensi kursi di setiap dapil. Ya, kita bisa melihat berapa kursi di dapil tertentu, dan alhamdulillah banyak Golkar bisa mendapatkan 3 kursi kali ini. Baik, yang juga menarik tadi perbincangan sebelum Abang datang, hitung-hitungan mengenai posisi ketua DPR, kemudian juga kesepakatan mengenai ketua dari komisi-komisi yang jabatan-jabatan strategis ini. Bagaimana Bang kemudian? Ada target tersendiri dari Golkar? Saya kira belum sampai ke sana, tetapi yang paling penting sekarang ini kita lagi mencari kursi terakhir. Ya, tentunya banyak daerah yang butuh sedikit suara saja kita bisa dapat kursi terakhir, dan itulah menjadi target dari Partai Golkar. Kita menjaga jangan sampai suara kita kemudian hilang atau kemudian tidak tercatat, dan kemudian selisih suara yang begitu sedikit kita kehilangan kursi. Jadi itu sekarang menjadi perhatian khusus dari DPP Partai Golkar. Baik, Bang Emrus, kalau tadi juga kita dengarkan cerita Bang Habib, ada yang menarik bahwa ternyata bisa juga ada transaksi-transaksi tersendiri begitu kan di lapangan pada saat penghitungan suara dan sebagainya untuk para caleg ini, agar tidak ada dari di suatu dapil tersebut dikuasai oleh dua orang dari partai yang sama. Ada mungkin juga cerita ataupun juga pandangan mengenai hal ini? Pentingnya menjaga suara. Baik, saya pikir dalam suatu kontestasi justru tanda kutip ya, kompetitor yang paling berat atau musuh dalam tanda kutip yang paling berat itu dari satu partai yang sama. Mereka akan memperebutkan celung suara yang ada di sana, dan juga sebagaimana dikatakan Bung Habib tadi, ada kemungkinan bermain di bawah meja. Itu saya kira bisa terjadi demikian. Saya kira justru yang paling penting bagi kita sekarang adalah bagaimana menjaga daripada demokrasi musyawarah kita ini berlangsung.
Nah, oleh karena itulah kalau misalnya adalah partai pengusung menjadi presiden, idealnya ketua legislatif kita atau DPR kita dari partai yang tidak partai pengusung. Oleh karena itu saya sepakat dengan Bung Habib, perlu saja dirubah peraturan atau undang-undang kita karena ada 8 bulan ke depan, yaitu adalah bahwa ketua DPR itu dari partai yang tidak masuk dalam partai pengusung. Karena menurut saya, kalau misalnya peraturan yang sekarang yang berlaku, katakanlah jumlah suara yang terbanyak, sementara jumlah suara terbanyak itu adalah pengusung atau pendukung daripada presiden. Dengan demikian, bahwa mereka akan menguasai eksekutif dan menguasai legislatif. Sangat tidak baik dalam konteks pembangunan demokrasi musyawarah untuk mufakat kita bersama. Oleh karena itulah perlu dirubah undang-undang adalah pada suara terbanyak dari partai yang di luar pengusung pemerintah. Kemudian kita lihat, saya kira antara jumlah suara antara Golkar dengan PD Perjuangan, kalau kita ambil margin of error-nya adalah 2%. Peluang Golkar itu menduduki pada posisi pertama bisa saja terjadi. Tetapi ketika 2% saya kira bagi Gerindra saya kira sangat kecil lagi peluangnya. Karena kalau 2% berarti tidak mungkin menyamai PD Perjuangan misalnya seperti itu. Oleh karena itulah saya pikir kalau misalnya katakanlah ketua DPR kita juga dari partai pemenang misalnya seperti itu. Sementara adalah yang presidennya dari mereka yang bukan dari partai yang sama, apalagi itu dari partai yang sama, maka akan terjadi di koalisi daripada pengusung presiden itu dua matahari bersinar, yaitu satu orang dari partai itu bersinar di legislatif, yang satu lagi partai itu atau katakanlah bersinar di eksekutif. Sangat tidak produktif. Oleh karena itu perlu ditegaskan bahwa pimpinan legislatif kita atau DPR kita itu dari luar partai pengusung supaya ada check and balance, supaya ada musyawarah dalam konteks demokrasi. Demikian. Ya, seperti itu Bang Habib. Menurut Bang Habib idealnya seperti itu. Kalau menurut Bang Habib? Ya, ideal menurut Bang Emrus ya. Kita hargai. Bang Emrus warga negara, ahli politik, kita hargai. Kita sebagai anggota DPR nih, saya kan anggota DPR, masa jabatan saya tinggal 8 bulan lebih sedikit. Lebih 5 tahun. Nah, jadi kita resapi ya, kita cermati apa yang disampaikan Bang Emrus, mungkin saja itu yang lebih ideal, tapi menurut saya agak riskan merubah undang-undang sekarang. Ya kan, karena kita dilihat rakyat tuh dianggap nggak konsekuen. Kan kita kontestasi pemilu ini berdasarkan yang sudah berjalan ya sampai dengan pencoblosan berdasarkan undang-undang yang ada. Ya kan, undang-undang MD3 yang ada, sehingga target penyusunan kemenangan dan lain-lain sebagainya kan berdasarkan undang-undang existing. Masa setelah pencoblosan kita rubah, apakah itu elegan? Itu juga nanti akan menjadi pertanyaan juga yang seperti itu. Baik, jadinya nanti nggak konsisten dan nggak konsekuen Bang Emrus. Tapi nanti sebelum Bang Emrus bisa berikan pandangan juga, termasuk juga Bang Erwin dan juga Bang Ipa, kita akan jeda sejenak. Kami sudah kembali saat lagi.